Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya angkat bicara setelah sekian lamanya tidak muncul di publik. SB menyatakan selama ini ada orang di lingkar kekuasaan yang tidak suka jika dirinya bicara. Pernyataan tersebut disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono dalam wawancara yang diunggahnya lewat akun YouTube pribadinya. SB mengungkapkan bahwa orang yang ingin dirinya muncul ke publik menyikapi situasi politik dan ekonomi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Itulah, ini kebetulan tahun kedua sejak saya meninggalkan pemerintahan. Saya kira tepat dalam kapasitas saya sebagai pemimpin partai politik kalau saya juga mulai bicara dengan tujuan yang baik secara proporsional. Dan saya berharap pemerintah ataupun kekuasaan bisa mengerti kalau saya mulai berbicara untuk kebaikan bangsa ini. Karena saya masih ingat Kausa dulu sekian bulan yang lalu ketika saya sekali-sekali melepas Twitter, ada pihak-pihak yang tidak suka. Ada elemen di lingkar kekuasaan yang tidak nyaman, bahkan mengirim pesan kepada saya. Saya pikir ini negara demokrasi, ya, tentu siapapun termasuk saya punya hak untuk berbicara. Dan memang politik itu khas Kausa, ya. Saya ingat dulu banyak yang ketika tidak berada di kekuasaan kritisnya luar biasa, menyerang, ya, menghajar begitu. Tetapi tidak sedikit begitu berada di lingkar kekuasaan kurang suka dikritik. Nah, inilah yang kita harus banyak belajar, ya, bahwa yaitu politik itu demokrasi, ada kalanya kita mengkritik, mengoreksi, menyerang, tapi ketika mengemban amanah harus bersedia juga dikoreksi untuk kebaikan. Widodo menghadiri puncak perayaan Hari Pers Nasional di Pantai Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya media massa untuk mengedepankan pemberitaan yang memberi pengaruh positif bagi masyarakat. Untuk informasi lengkapnya, kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan Muhasim Jalal di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ya, Tezar, bagaimana penilaian Presiden Jokowi terhadap objektivitas dan netralitas pers saat ini? Ya, Vale, memang tadi dalam pidatonya yang disampaikan dalam Hari Pers Nasional 2016 yang digelar tadi di kawasan Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini, memang Presiden Joko Widodo menyinggung mengenai pengaruh media massa sebagai kontrol sosial untuk masyarakat saat ini. Ia mengatakan bahwa seharusnya media massa membangun harapan dan juga membangun cita-cita bagi masyarakat, bukan malah kemudian membangun pesimisme di tengah masyarakat. Ia juga menyatakan mengkritik sejumlah headline berita yang hanya memikirkan unsur bombastisitas karena tidak memikirkan kemudian aspek-aspek yang dihadapi ke depannya akibat dari pemberitaan tersebut. Padahal hal yang disampaikan masih berupa asumsi. Ia juga khawatir memang pemberitaan tersebut akan membuat masyarakat menjadi pesimis. Padahal era keterbukaan ini membuat masyarakat memiliki akses yang lebih kepada informasi dengan sangat cepat tanpa ada filter yang memadai. Dan berikut petikan pidato dari Presiden yang disampaikan dalam Hari Pers Nasional 2016. Agar seluruh insan pers, media ini bisa ikut menggerakkan, membangun optimisme publik, membangun etos kerja masyarakat, ikut membangun produktivitas masyarakat. Bukan sebaliknya, karena kadang kita sering media kita justru mempengaruhi kita menjadi pesimisme, dan juga banyak yang terjebak pada berita-berita yang sensasional. Apalagi kalau ditambah dengan komentar pengamat-pengamat, makin ramai.
Saya berikan contoh, saya ini hanya membaca, sebetulnya tadi saya bawa layar, tapi karena enggak jelas saya baca saja. Berita-berita seperti ini menurut saya yang sangat mengganggu masyarakat. Kalau saya enggak, kalau saya enggak pernah terganggu. Tapi masyarakat akan terganggu. Bayangkan ada berita Indonesia diprediksi akan hancur. Coba bayangkan. Vale. Selain tadi Presiden mengkritisi media yang dianggap sebagai menyebarkan pesimisme, lalu apa masukan Presiden Jokowi untuk perbaikan pers di Indonesia? Ya, Presiden Jokowi memang dalam pidatonya menyampaikan bahwa kemudian media tidak harus selalu bertumpu pada rating. Ia juga mengatakan memang rating ini tidak terhindarkan dari industri media. Namun ia juga menyarankan kemudian ke depan nanti ada fungsi edukasi yang terus dijalankan. Ia mencontohkan misalnya setiap jam diputar lagu-lagu kebangsaan atau lagu-lagu nasionalisme supaya kemudian generasi muda kita hafal dengan lagu-lagu tersebut dan tidak tergerus adanya arus modernitas yang kemudian menggerus malah kebudayaan kita sendiri. Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa kemudian dulu pers ditekan oleh media, dulu pers ditekan oleh pemerintah, malah sekarang pemerintah yang ditekan oleh pers. Dan ia juga mengatakan bahwa pers ditekan oleh industrinya sendiri akibat dari mendasarkan semuanya kepada rating. Ia juga berharap bahwa kemudian pers tetap dipercaya masyarakat untuk menjadi pilar keempat demokrasi serta menghadirkan informasi yang jujur, objektif, dan juga memberikan suara bagi pemikiran terbaik yang ada di masyarakat Indonesia tentunya. Vale, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Tezar atas laporan Anda. Pemirsa, reporter Tezar Aditya dan Muhasim Jala melaporkan dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Presiden Joko Widodo memiliki pesan kepada pers di Hari Pers Nasional. Jokowi meminta agar media massa elektronik secara rutin menyiarkan lagu-lagu nasional. Jokowi berpesan agar media tak hanya memanfaatkan slot prime time untuk keuntungan industri semata. Ia mahfum bila setiap media massa pasti berlomba-lomba untuk mendapatkan rating yang tinggi. Namun media elektronik seperti semestinya mampu menyisihkan sedikit slot untuk memutar lagu-lagu nasional. Tujuannya sederhana, agar lagu nasional tetap melekat pada masyarakat, khususnya generasi muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam TV. Misalnya, saya tidak melihat, saya hanya bayangkan setiap jam ada lagu-lagu nasional, lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya yang terus dimunculkan. Indonesia Raya, 1 jam lagi Padamu Negeri, sejam lagi Garuda Pancasila. Apakah alangkah sangat bagusnya, sehingga anak-anak kita kan semuanya dari Sabang sampai Merauke akan hafal lagu-lagu nasional kita, bukan bertumpu pada rating. Kita ini semuanya kan mengejar rating, yaitu kompetisi. Industri pers memang harus berkompetisi dengan rating itu, iya. Tapi mestinya sebagian kecil dari waktu itu bisa diberikan kepada hal-hal yang tadi saya sampaikan. Tapi jangan di malam hari. Kalau sudah jam 12, jam 1 itu baru muncul lagu itu biasanya. Bukan di prime time. Saya mintanya di prime time.